Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oh, kali ini kita bakalan membahas tentang namespace dan using. Ini adalah materi selanjutnya untuk materi pembelajaran jarak jauh karena kondisi yang masih lockdown untuk saat ini. Nah, jadi untuk hari ini kita bakalan belajar tentang namespace dan using. Nah, untuk kali ini saya bakalan menggunakan compiler online saja. Kenapa? Karena saya menganggap compiler online ini lebih gampang, tidak perlu install daripada saya harus menginstal dev C++ lagi. Karena kan di Mac juga tidak ada dev C++-nya. Nah, oke, kali ini saya bakalan menggunakan compiler online. Jadi teman-teman yang menggunakan dev C++ silakan diikuti saja. Secara dasarnya sama, tidak ada bedanya dengan di Dev C++. Bedanya kalau di Dev C++ itu aplikasi, kalau ini adalah bentuk dalam web. Nah, oke, pertama kita bakalan masuk ke materi namespace. Oke, saya bikin dulu codingannya. Sini saya bakalan bikin include iostream, lalu di sini using namespace std integer main cout. Oke, misalkan di sini saya bikin string nama Ibu Budi. Lalu saya tampilkan nilai yang ada di variabel nama. Lalu return. Oke, kita coba jalankan. Oke, bakalan tampil kata-kata atau nilai dari variabel nama yaitu Ibu Budi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa using namespace atau std ini adalah standar library yang digunakan untuk menampilkan cout. Nah, berarti kita bisa menampilkan cout, cin, lalu ada endline. Nah, itu adalah contoh dari sintaks pada std. Jadi kalau teman-teman mau menampilkan atau menggunakan sintaks cout, cin, lalu endline, nah itu kita bisa membutuhkan namespace std atau bisa disebut juga standar library untuk menampilkan cout, cin, dan endline tadi. Nah, bagaimana kalau kita menghilangkan si namespace std-nya? Masih tetap bisa. Kalau kita hilangkan masih tetap bisa. Teman-teman masih bisa menggunakan cout atau cin atau endline. Caranya itu teman-teman harus mengetikkan std titik dua kali sebelum cout. Nah, jadi kalau misalkan mau menggunakan cout tanpa harus menggunakan namespace-nya atau using namespace-nya, harus mengetikkan std 2 kali di sebelum cout. Nah, kita coba jalankan. Oke. Oh ya, di string kita harus menambahkan std juga. Nah, dia bakal menampilkan nilai dari variabel nama yaitu Ibu Budi. Bagaimana kalau kita hilangkan std-nya? Nah, dia bakalan error. Nah, kenapa? Oke, saya nggak usah pakai Ibu Budi deh, biar lebih jelas. Saya langsung ke Hello World. Misalkan Ibu Budi. Nah, dia bakalan error. Cout was not declared in this scope. Yang dimana dia tidak mengetahui cout ini adalah apa, jenis apa gitu. Nah, makanya kita butuh si std tadi.
untuk mengenalkan kalau si out itu adalah library si std ini. Kalau kita run dia nggak bakalan error. Nah, makanya kita di sini butuh using namespace std, yang dimana artinya kita bakalan menggunakan library std itu, yang dimana dalamnya isinya ada cout, cin, dan endline. Lalu kita run. Nah, Bu Budi. Nah, untuk namespace ini yang disebut juga dengan library, teman-teman bisa melakukan customize untuk namespace ini. Jadi teman-teman bisa bikin namespace sendiri. Kalau std ini kan udah bawaan dari C++. Teman-teman juga bisa bikin namespace sendiri. Nah, caranya itu pakai namespace. Misalkan di sini saya bakalan bikin sebuah namespace. Namespace misalkan full name. Oke, saya bikin namespace juga aja. Namespace misalkan nilai. Sepuluh. std. Nah, sama-sama kita ketahui, di sini saya tidak menggunakan using namespace dulu. Jadi saya bakal langsung ngetik std-nya untuk cout si programnya. Lalu nilai A adalah A. Oke, kita coba run. Nilai. Oke, sorry. Nilai. Nah, di sini bakalan terjadi error. Error A was not declared in the scope. Jadi dia tidak menemukan si nilai A ini, variabel A ini di scope si main ini. Soalnya di namespace ini udah beda scope. Jadi si A ini udah masuk scope si namespace. Jadi antara si namespace nilai dan main ini adalah sudah beda scope. Nah, lalu si C++-nya itu menyarankan atau mensuggest kita untuk maksud kamu nilai titik 2A. Nah, jadi untuk memanggil si namespace itu sama seperti ini. std itu standar yang ada di library-nya. Sama, berarti kita bakalan memanggil nilai ini. Ibaratnya nilai ini adalah standar library-nya. Nilai. Nah, lalu cout. Cout itu adalah fitur yang ada di std atau sintaks yang ada di dalam std ini. Nah, lalu di sini ada sintaks atau variabel atau fitur dari nilai itu adalah A. Berarti kita tinggal manggil A di sini. Nah, dia bakalan menampilkan A. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan fungsi di dalamnya. Di sini saya bakal nambah fungsi void full name. Lalu di sini saya bikin std string first name std string last name. Lalu misalkan std cout here first name
lalu first name, cout, your last name. Okay, last name. Nah, lalu misalkan saya bikin di sini untuk tampilannya batik std cout your full name is first name, last name. Nah, karena di sini sudah ada cout-nya, cout untuk nampilin data dari fungsi full name, yang dimana fungsi full name ini ada di scope namespace nilai. Jadi di sini kita tinggal panggil saja si namespace-nya. Misalkan namespace-nya itu nilai, lalu fiturnya apa? Di sini ada fiturnya full name. Nah, coba kita running. Oke, kita lihat errornya. Oke, first name. Your full name is first name. First name. Kita lagi. Oh, oke, sorry. Cout. Run lagi. Nah, jadi si main ini bakalan menjalankan fitur yang ada di namespace nilai, yang dimana di dalam namespace nilai itu ada fiturnya itu berupa sebuah fungsi, yaitu namanya full name. Nah, kita masukkan namanya, misalkan Andi, lalu Putra. Nah, jadi dia bakal menjalankan namespace yang ada di namespace nilai. Lalu saya di sini nambahin lagi satu buah fungsi lagi. Jadi fungsi di sini saya bakalan bikin fungsi yang memiliki parameter dan nilai kembalian. Misalkan namanya perkalian. Lalu di dalamnya itu ada integer A dan integer B. Lalu di sini saya tambahin return. A dikali B. Nah, yang dimana return ini bakalan berfungsi jika si fungsi perkalian ini dipanggil, dia bakalan mengeluarkan atau menampilkan hasil dari A dikali B. Nah, jadi kita bakalan memanggil di sini
si fungsi perkalian, yang dimana fungsi perkalian ini ada di dalam namespace nilai. Maka nilai, lalu nah, karena kita pengen memanggil perkalian, otomatis kita bakalan pakai perkalian di sini. Lalu, karena perkaliannya memiliki parameter, di sini ada A dan B, berarti kita harus mengisi parameternya. Karena parameternya itu tipe datanya integer, berarti datanya di sini harus integer juga. Kan 10, 10, yang dimana artinya dia bakalan mengalihkan si 10 ini dengan si 10 ini. Nah, coba kita running. Oke, masih belum muncul. Oh, sorry, belum ada cout-nya. Kita harus namain cout dulu. Karena di fungsi perkalian ini masih belum ada fungsi cout-nya. Jadi di sini mau nggak mau kita harus pakai cout terlebih dahulu. Cout. Nah, biar rapi kita tambahin n-line di sini, karena n-line itu adalah fiturnya dari std, karena kita harus namain std terlebih dahulu. Oke, kita coba jalankan lagi. Budi Putra. Nah, ini bakal menampilkan hasil perkalian. Jadi kalau untuk si dari your first name sampai your full name is itu adalah ada di fungsi si full name. Lalu hasil perkalian itu hasil pemanggilan dari fungsi dari perkalian, yang dimana perkalian itu adalah fitur dari namespace atau scope dari namespace. Nah, fungsi dari namespace itu apa? Jadi fungsi dari namespace itu agar codingan teman-teman atau serta teman-teman itu lebih tertata rapi. Nah, jadi kalau kayak gini kan teman-teman tinggal memanggil saja si namespace-nya. Nah, lalu tinggal teman-teman panggil di fungsi main-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke materi using. Nah, materi using. Nah, untuk using, misalkan kita menggunakan di sini using namespace std. Fungsinya apa? Fungsinya agar teman-teman itu tidak butuh lagi menuliskan std di setiap sintak dari fitur si namespace ini. Nah, untuk menghilangkan kata-kata std atau sintak std ini, itu fungsi dari si using namespace ini. Oke, kita contohkan. Kan kita udah pakai using namespace std, tentunya kita tidak perlu lagi std-nya di sebelum string ini, lalu sebelum cout ini. Hapus saja. Hapus saja. Kita run. Oke. Budi. Oke. Nah, untuk using ini juga berlaku kepada namespace yang teman-teman buat tadi. Misalkan di sini ada namespace nilai, otomatis kita bakalan menggunakan namespace ini sebagai library kita. Kita juga bisa menggunakannya. Contoh misalkan using namespace
nilai. Nah, otomatis kita bakalan menggunakan namespace si nilai ini, yang dimana mengakibatkan kita tidak perlu lagi menggunakan nilai atau kata-kata nilai ini. Jadi teman-teman tinggal hapus saja nilai ini, berarti kita tinggal memanggil full name saja. Sama kayak gini juga, tinggal memanggil perkalian saja. Kita run. Oke. Error nilai. Oke, sorry. Untuk namespace nilainya harus kita taruh sesudah si namespace yang kita bikin tadi. Kita run lagi. Oke, dia baru berjalan. Kenapa dia tadinya error? Oke, kita taruh lagi. Sorry. Oke, masih running. Kita stop dulu aja. Nah, kenapa dia bisa error? Karena pada saat kita taruh di sini using namespace, dia bakalan mencari si namespace nilai itu mana. Padahal namespace nilai itu berada di bawahnya dia, jadi dia tidak membaca si namespace nilainya ini karena dia tidak menemukannya. Nah, kalau kita taruh di bawah atau sudah si namespace tersebut, namespace yang kita bikin, dia bakal membaca si namespace nilainya karena dia bakal menemukan, karena sebelumnya itu ada namespace, jadi dia bisa membaca. Nah, coba kita running. Oke. Nah, dia masih sudah bisa membaca si namespace-nya. Jadi fungsi dari using namespace itu adalah untuk memanggil namespace yang bakalan kita gunakan. Nah, jadi teman-teman juga bisa menggunakan namespace itu sebagai custom library. Contohnya, oke, jadi di sini saya bakalan bikin sebuah file baru. Misalkan namanya library.h. Jadi teman-teman harus bikin file library.h di sini. Contohnya di sini saya bakalan bikin library.h. Jadi untuk teman-teman yang bikin di Dev C++ harus bikin filenya, ekstensinya harus .h. Tinggal saya oke kan. Nah, otomatis di sini bakalan ada dua file. Nah, saya bakal memindahkan namespace ini di file yang library. Library.h, lalu saya paste di sini. Nah, sekarang tugas saya tinggal menginclude. Jadi kita harus mendeklarasikan file yang bakalan kita gunakan. Oke, include. Karena namanya library.h, berarti di sini harus library.h. Yang dimana artinya kita bakalan memanggil atau memasukkan file library ini ke dalam project kita. Nah, lalu tinggal kita running. Oke, terminate. Include library.h. Oke, typo. Library. Sekarang oke, dia tidak membaca. Kita coba pakai jadi harus pakai std di sini dulu. Sekarang oke. Atau gampangnya kita pakai using saja di sini. Kita pakai using namespace std. Kita run. Nah, dia baru bisa berjalan.
Budi ini dia baru bisa berjalan. Jadi teman-teman, codingan teman-teman atau codingan main teman-teman bakal lebih singkat atau lebih pendek karena di sini kita sudah bikin library si eh, nilai ini. Jadi otomatis codingan teman-teman lebih ringkas lagi atau lebih simple lagi. Oke, sekian dari materi hari ini. Jika pengen mengikuti codingannya, silakan teman-teman pause saja atau eh, dipelankan saja videonya atau di pause saja. Silakan diketik ulang codingannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.